Bab 4104, Istana Bawah Tanah. Kemudian, tanaman merambat itu menariknya ke bawah dengan kuat. Deno berteriak, dia langsung menghilang dari tempat semula dan hanya meninggalkan sebuah lubang yang sangat besar di permukaan lantai itu. Adik seperguruan. Erik langsung terbang masuk ke dalam lubang tersebut, begitu juga dengan Arso dan dua binatang pemakan besi itu. Adik seperguruan, Tuan Cheng, di manakah kalian? Setelah melompat ke dalam lubang yang besar itu, Arso menemukan bahwa ruang di bawah tanah itu sangat besar dan dia segera berteriak dengan panik. Kakak seperguruan, aku baik-baik saja, Tuan Cheng sudah menyelamatkanku. Terdengar suara dari tempat yang tidak jauh. Segera setelah itu, Deno datang bersama Erik dengan keadaan terengah-engah sambil melepaskan tanaman merambat dari badannya. Sial, tidak kusangka akan ada musuh yang bersembunyi di bawah ini, ujar Deno dengan marah. Tanaman-tanaman merambat itu tidak seperti kultivator, tanaman tersebut tidak memiliki reiki. Oleh karena itu, jika tidak berhati-hati, akan mudah terperangkap. Ngomong-ngomong, tempat apakah ini? Saat Deno sedang berbicara, Erik juga melihat sekelilingnya. Tempat ini tidak hanya memiliki ruang yang sangat besar. Selain itu, tempat ini tidak mungkin hanya tempat tinggal tanaman merambat tersebut, tetapi seperti istana bawah tanah. Di sekitar itu tidak terdapat bekas tanah maupun lumpur, melainkan dibangun koridor yang mewah. Dinding dan lantainya juga terbuat dari batu giok yang tidak berbeda dengan koridor istana di atas. Lihatlah, di sana ada sebuah ruangan. Deno melihat ke sekeliling, kemudian tatapannya tiba-tiba bersinar. Dia menemukan adanya sebuah pintu batu di tempat yang tidak jauh dari koridor. Kemudian, dia berjalan ke sana dan mendorong pintu batu itu hingga terbuka. Jangan disentuh. Arso segera mengingatkannya, namun tetap terlambat. Krek. Pintu batu segera terbuka, kemudian reiki yang kuat melonjak keluar dari dalam pintu itu. Astaga, di dalam ini penuh dengan rumput ajaib. Lihatlah, jumlahnya ada ratusan dan kualitasnya sangat bagus, kata Deno dengan bersemangat. Sebelumnya, aku sudah mencium aura yang berbeda di tempat ini. Ternyata, benar-benar ada benda berharga. Erik juga berhenti di samping Deno dan melihat ke dalam. Seperti yang diduga, setelah pintu batu ini, terdapat sebuah ruang penyimpanan kecil. Di dalamnya terdapat rak yang memenuhi tiga sisi ruangan tersebut dan di atas rak terletak rumput ajaib dengan jumlah yang sangat banyak. Meskipun rumput-rumput ajaib itu dikelilingi oleh cahaya formasi yang mempertahankan reikinya, namun jumlah rumput ajaib terlalu banyak. Dikarenakan terlalu banyak jumlah yang terkumpul, ada sedikit reiki yang menembus tirai cahaya dan menyebar keluar. Tuan Cheng, ini tidak bahaya, kan? Tanya Arso dengan tidak yakin. Tidak, itu hanyalah formasi pelindung yang biasa. Erik tersenyum, kemudian melambaikan tangan dan beberapa reiki menyentuh formasi di dalam ruangan itu. Seketika, tirai cahaya menyebar dan semua rumput cahaya terlihat jelas oleh ketiga orang itu. Haha, kejadian yang luar biasa. Tidak kusangka, aku dibawa pergi oleh tanaman merambat itu malah membantu kita menemukan benda berharga, ujar Deno sambil tersenyum. Jika bukan karena Tuan Cheng, kamu pasti sudah mati, ujar Arso sambil memberengkan matanya terhadap Deno. Kemudian, ketiga orang itu memindahkan semua rumput ajaib itu dan meletakkannya di luar. Tuan Cheng, menurutku, kita bagi menjadi 5 bagian saja. Bagaimanapun, dua binatang petir ini juga banyak berkontribusi. Melihat Erik yang berencana membagi rumput ajaib itu, Arso segera mengatakan pendapatnya.
Meskipun Ben dan Benny adalah binatang roh miliknya, namun Arso dan Deno juga mengetahui identitas sebenarnya dari binatang pemakan besi. Boleh juga. Erik mengangguk, kedua makhluk ini juga berkontribusi, dia tidak seharusnya menghilangkan sesuatu yang harus mereka peroleh. Ben dan Benny mengambil puluhan rumput ajaib itu, mereka seketika merasa bahagia dan sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka suatu hari nanti, mereka bisa memperoleh benda-benda berharga ini dengan bekerja keras. "Kakak, ini tampak sangat enak," ujar Benny dengan air liur mengalir dari sudut mulutnya. "Jangan serakah, simpankan dulu, kamu boleh memakannya saat kamu lapar," perintah Ben dengan memelototkan mata. Selesai berbicara, dua bersaudara itu menelan rumput-rumput ajaib tersebut ke dalam mulut. Namun, mereka bukan memakannya. Di dalam tubuh binatang pemakan besi, terdapat ruang lain yang bisa menyimpan beberapa barang, seperti tas penyimpanan kultivator. Tuan Cheng, sepertinya sebagian besar bangunan di atas sudah ditelusuri oleh Thomas, Norman dan yang lainnya. Bagaimana jika kita melanjutkan perjalanan di bawah ini saja, saran Arso. Karena kita menemukan istana bawah tanah ini, mungkin penghasilan kita akan lebih banyak daripada mereka yang berangkat lebih dulu, ujar Deno dengan bersemangat. Terhadap hal ini, Erik hanya tersenyum. Apakah hanya mereka yang menemukan istana bawah tanah ini? Belum tentu. Namun, dibandingkan dengan daratan, setidaknya area ini belum pernah ditelusuri sama sekali. Selanjutnya, ketiga orang itu menjelajah ke depan sepanjang koridor istana bawah tanah. Terkadang, mereka bertemu dengan beberapa iblis monster, atau seperti tanaman merambat itu, bahkan bertemu dengan makhluk jahat seperti roh sisa. Pada saat yang sama, penghasilan mereka juga tidak sedikit, seperti rumput ajaib, batu roh, pil dewa, bahkan armor dewa tingkat 3 yang dilepaskan Deno dari sebuah patung. Awalnya, Deno merasa malu dan dia ingin membalas budi Erik, tetapi Erik tidak tertarik dengan benda ini dan benda tersebut juga merupakan penemuan Deno. Jadi, Erik menolak Deno dengan sangat lugas. Berdasarkan kondisi Erik sekarang, selain keperluan kecil terhadap rumput ajaib dan batu roh, hanya benda yang berkaitan dengan dewa bintang yang mampu membuatnya tertarik. Terhadap hal ini, Arso dan Deno juga mengetahuinya. Mereka bersumpah akan membantu Erik mendapatkan benda-benda itu. Di dalam istana, koridornya berkelok-kelok dan arahnya sering berubah. Setelah berjalan selama setengah jam, ketiga orang Tiu beristirahat sejenak, kemudian bergerak maju lagi. Kali ini, di depan mereka muncul banyak jejak kehancuran lagi. Beberapa ruangan juga telah dibobol dan tidak tersisa apa-apa lagi. Suasana hati Arso dan Deno yang baik tiba-tiba berkurang banyak. Beberapa saat kemudian, di depan mereka muncul sebuah pintu besar yang kedua bagian pintunya setengah tertutup. Kedua bagian pintu itu sangat besar, hampir menempati seluruh koridor. Sepertinya terdapat sebuah ruangan yang sangat besar setelah pintu tersebut. Seperti biasanya, setelah merasakan tidak adanya gelombang reiki di dalam pintu itu, Deno berencana maju dan membuka pintu besar tersebut. Teman seiman Wang, tunggu sebentar. Erik tiba-tiba berbicara. Dia menangkap sedikit gelombang pola dewa dari pintu besar itu. Deno segera menarik kembali tangannya. Kemudian, Erik terbang dan mendarat di depan pintu itu. Cahaya melintas di mata Erik. Setelah berpikir beberapa saat, dia mengetuk pintu itu dengan pelan. Arso dan Deno telah berkali-kali menjumpai kejadian seperti ini. Mereka tahu bahwa di pintu itu terdapat formasi yang tidak terlihat oleh mereka. Jadi, mereka melihatnya dengan fokus. Setelah Erik mengetuk untuk terakhir kalinya, pintu besar itu tiba-tiba bersenandung. Kemudian,
sebuah reiki tiba-tiba melonjak keluar dari pintu batu itu dan segera menghilang. Segera setelah itu, kedua bagian pintu tersebut bergerak sendiri tanpa angin. Lalu, perlahan-lahan terbuka hingga terbuka sepenuhnya. Saat Arso dan Deno melihat adegan di balik pintu itu, ekspresi mereka tampak tercengang dan mata mereka menunjukkan tatapan terkejut. Hal itu bukan karena adanya sesuatu yang istimewa di area depan pintu tersebut. Meskipun permukaan tanah seketika menjadi jauh lebih lebar dan memperlihatkan penampakan istana yang sangat besar, namun di dalam istana ini, tempat tersebut tidak mengherankan. Hanya saja, pada saat ini ada beberapa orang yang duduk bersila di salah satu sudut istana ini. Orang-orang ini berekspresi muram, dahi pemimpin mereka bahkan dipenuhi oleh keringat. Di luar tubuh mereka, terdapat banyak cahaya, seperti lapisan dinding, yang sepenuhnya mengurung mereka di sudut dinding. Bersambung.